Satelit X dan satelit Y mengorbit bumi pada ketinggian berturut-turut 5.600 km dan 11.600 km. Diketahui massa satelit X 2 kali massa satelit Y. Apabila jari-jari bumi 6.400 km, maka tentukan perbandingan antara periode revolusi satelit X dan satelit Y saat mengelilingi bumi. Maka yang kita ketahui dari soal berikut di atas, yang pertama yaitu Hx sama dengan 5.600 km, kemudian Hy sama dengan 11.600 km, lalu Mx sama dengan 2 kali My, sedangkan My kita tulis sama dengan My juga. Dan yang terakhir yaitu Rb sama dengan 6.400 km. Lalu yang ditanyakan pada soal ini yaitu perbandingan antara periode revolusi satelit X dan satelit Y saat mengelilingi bumi. Atau dapat ditulis juga Tx berbanding dengan Ty adalah untuk menjawab soal di atas dengan cara berikut. Yang pertama yaitu kita akan mencari Rx terlebih dahulu dengan menjumlahkan Rb ditambah dengan Hx sama dengan 6.400 ditambah 5.600 sama dengan 12.000 km. Lalu mencari Ry sama dengan Rb ditambah Hy yaitu 6.400 ditambah 11.600 sama dengan 18.000 km. Lalu untuk soal ini kita menggunakan hukum ketiga Kepler, yaitu dengan rumus Tx per Ty sama dengan akar dari Rx per Ry dipangkatkan dengan 3. Lalu dari persamaan-persamaan atau yang kita ketahui di atas dimasukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu dengan didapatkan akar dari 12.000 per 18.000 dipangkatkan 3. Kemudian kita perkecil menjadi 2/3 dipangkatkan 3, lalu sama dengan akar 8 per 27, lalu diuraikan menjadi akar 8 per akar 27, lalu akar 8 diuraikan kembali menjadi 4 dikali 2, sedangkan akar 27 diuraikan kembali menjadi 9 kali 3, sehingga didapatkan hasil 2 akar 3 per 3 akar 3, atau Tx per Ty sama dengan 2 akar 2 per 3 akar 3, sehingga dapat ditulis Tx berbanding Ty sama dengan 2 akar 2 per 3 akar 3. Contoh soal hukum Kepler. Satelit berada pada ketinggian 5.560 km di atas permukaan suatu planet. Satelit bergerak dengan kelajuan 5.200 meter per second dan jari-jari planet tersebut 2.440 km. Hitunglah percepatan gravitasi planet tersebut. Diketahui, kita gunakan rumus gravitasi yang dimodifikasi dari rumus kecepatan satelit. G sama dengan R besar V per R kuadrat. Kemudian untuk R besarnya sama dengan R kecil ditambah H, hanya 5.560 km kita konversikan ke meter, yaitu 5.560.000 meter. Kemudian untuk V kecepatan sama dengan 5.200 meter per second, dan untuk R kecilnya 2.440 km, dan kita konversikan langsung ke meter, yaitu 2.440.000 meter. Kemudian ditanya, di sini kita diperintahkan untuk mencari percepatan gravitasi dari sebuah planet, yaitu G yang dicari. Setelah kita mengetahui yang diketahuinya dan yang ditanyanya, kemudian kita jawab. Yang pertama kita cari terlebih dahulu R besar, yaitu R kecil ditambah H. R kecil adalah jari-jari dari planet tersebut. Untuk H adalah ketinggiannya. Kita cari R besar ya. R besar sama dengan R kecil ditambah H, yaitu 5.560 ditambah 2.440, itu masih dalam kilometer. Jadi jumlahnya yaitu 8.000 km. Yang kemudian kita konversikan dari kilometer ke meter, yaitu 8 juta meter. Kita cari menggunakan rumus G sama dengan R besar
V per R dikuadratkan. Oke, kita masukkan yang sudah ditemukan ke dalam rumus. Jadi gravitasi planet sama dengan 8 dikali 10 pangkat 6 dikali V yaitu 5200 dibagi R yaitu 2.440.000 dikuadratkan. Nah, hasilnya 8 dikali 10 pangkat 6 dikali 4,54 dikali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya sama dengan 36,32 meter per second kuadrat. Terima kasih, sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Contoh soal hukum Kepler 3. Terdapat dua buah planet yang akan kita sebut dengan planet A dan planet B. Kedua planet tersebut mengorbit ke matahari dengan perbandingan jarak antara planet A dengan planet B ke matahari adalah 2:4. Terdapat dua buah. Nah, jika periode dari planet A mengitari matahari memakan waktu selama 16 hari, maka kamu dapat mencari lama periode planet B untuk mengitari matahari adalah sebagai berikut. Nah, jika periode dari planet A mengitari matahari, sebelumnya Anda bisa menerapkan prinsip hukum Kepler yang ketiga yang telah kita diskusikan sebelumnya. Anda bisa menerapkan prinsip hukum Kepler yang ketiga yang telah kita diskusikan sebelumnya. Pada soal ini, R1, R2, dan T1 itu sudah diketahui. Maka dari itu, planet P atau T2 dapat diketahui dengan cara berikut. Pada soal ini, R1, R2, dan T1 itu sudah diketahui. Maka dengan perbandingan R1 dengan R2 yaitu 2:4 dan T1 itu 16 hari, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi T1 pangkat 2 dibagi T2 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 menjadi 16 pangkat 2 dibagi T2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Lalu 16 pangkat 2 itu adalah 256 dan 2 pangkat 3 itu 8 dan 4 pangkat 3 itu 64. Jadi kita pindah ruaskan yang 256 ke kanan menjadi 8/64 dikali 256. Lalu hasilnya itu 1024. Lalu T2 pangkat 2 kita pindah ruaskan menjadi 32 akar. Lalu hasilnya itu 5,6 hari. Maka lama periode planet B mengitari matahari yaitu 5,6 hari. Maka lama periode planet B mengitari matahari yaitu 5,6 hari. Terima kasih.